Nah, sekarang baru boleh dimakan nih. Bib, silakan Bib. Keburu aus, Cing. Iya. Aduh, aduh, aduh. Lo tolongin gue kenapa sih, Mel? Iya. Cing, mau kemana, Cing? Kesini. Ada telepon. Ada telepon. Wah, Melody nih. Wow. Assalamualaikum. Lo di mana sekarang? Tunggu di situ, gue tunggu di sini. Nggak ketemu ya. Tuh Melody tunggu di situ, gue samperin ya. Gimana caranya? Gue ke depan dulu ya, Mel. Bib. Mau ngapain? Mau samperin Melody dulu. Sini. Bentar ya. Aduh. Bentar ya. Aduh. Repot banget sama bapak-bapak. Iya, serasa bawa Aduh. kakek. Melody. Ayo. Ih, Cing ditungguin dari tadi. Justru kan? Amel sama Habib udah nungguin di sana. Oh ya udah deh, ayo. Ayo. Yuk. Kalau misalnya kayak tadi tuh, Cing kan ngupload foto makanan. Misalnya ada orang puasa, kan kita nggak tahu ya, Bib. Itu tuh nanti jadi dosa ke kita nggak sih, Bib? Atau kayak orang misalnya pengen kesini tapi nggak bisa, belum mampu gitu kan. Itu jatuhnya kita ria nggak? Kayak ini orang pamer-pamer, atau itu tergantung perspektif orang yang lihatnya sendiri? Iya, sebenarnya ria itu urusan hati. Hati Ria itu. orang yang ngepost. Hati orang yang ngepost. Begitu kata Quran. Jadi bukan soal kalau ngepost pasti ria. Sama kayak sedekah. Kalau ditunjukin ke orang lain pasti ria. Kalau ngepost sedekah kita ke medsos pasti ria. Enggak. Jadi ria itu tergantung hatinya. Ketika memang kayak Cing Abdel tadi ngepost itu niatnya untuk ria, untuk ganggu orang puasa, untuk menyombongkan diri, maka itu dosa. Tapi kalau memang niatnya justru untuk berbagi Informasi. kebahagiaan, berbagi informasi misalnya, oh ini ternyata di kafe ini enak gitu, itu justru jadi sedekah. Jadi kembali lagi kepada niat dan tujuannya. Kecuali yang difoto aibnya orang lain. Dan gitu. bukan berdasarkan reaksi orangnya gitu ya, Bib ya? Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Kak? Sehat. Amel gimana? Alhamdulillah. Aduh, makin sehat. cerah aja pakai pink ya. Ini kayak bangku ya kan? Maaf, ini kita satu arisan. Oh iya, arisan. Arisan apa? Kompleks satu. Komplek. Oh, tinggalnya bareng. Beda rumah aja. Oh, beda rumah aja. Yang satu Iya, iya. di Bandung. Melody nggak minum? Oh iya, Kak. Hah? Mau minum apa? Ini Kak. Mau pesan? Hah? Mau pesan apa? Apa ya yang seger-seger deh sama. Mas, yang seger-seger satu. Cepet kan? Kalau di sini emang aja. Karena dia tadi dia dari sana udah nyiapin nih yang seger sama yang panas. Seger-seger satu langsung ke sini. Makasih, Mas. Mas anonimus ya tadi ya ini ya. Udah kayak acara TV ya, Cing? Iya, kayak Udah udah siap. disiapin, kayak udah disiapin padahal enggak. Padahal bukan nih. Padahal bukan. Padahal no settingan kita ya. Iya. Kita kan orang asli banget ya kan Kak Melody. Oh iya dong. Udah lama ya kita nggak ketemu ya, Kak ya? Aduh, nih kenapa sih? Cing, kenapa Lo sih? ngobrol aja. Iya. Gua mau geser. Oh iya boleh. Set. Aku mau nanya nih Oh, sama boleh, Abi. boleh. Iya, iya Oke. boleh, boleh. Kalau misalnya nih kita tuh ngeblokir atau kita unfollow ya kalau di sosmed gitu, itu artinya kita memutus silaturahim kita nggak sih, Bib? Oh Nah. iya bener tuh. Tadi juga aku bahas tuh. Iya, Bahwa banyak hal dalam Islam itu yang intinya pada hati. betul. Termasuk silaturahmi. Silaturahmi itu dua kata, silah dan rahim. Silah itu menyambung, sambungan, rajutan. Rahim itu artinya cinta. Makanya Allah kan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Iya. Maha pengasih, maha penyayang. Nah, rahim itu artinya kasih sayang atau cinta. Jadi memutus silaturahmi artinya memutus rasa cinta di dalam hati dan pikiran kita kepada orang lain. Maka memblokir, unfollow, membatalkan subscribe dan lain sebagainya bisa jadi memutus silaturahmi, tapi bisa jadi justru memperkuat silaturahmi. Memutus silaturahmi Memperkuat kok. Iya. bisa memutus silaturahmi bisa jadi kalau kita orang itu baik-baik aja sama kita, hubungan kita baik tapi di unfollow atau diblokir. Itu Iya. memutus silaturahmi. Artinya, wah, gua gak suka nih sama dia padahal dia nge-share foto bagus-bagus, nge-share informasi yang baik tapi diblokir. Tapi bisa jadi justru memperkuat silaturahmi, Jing. Karena orang itu selalu memata-matain kita.
Selalu fitnah kita, jelek-jelekin kita di medsos. Justru karena kita menjaga cinta kita kepada dia, kita blokir dia agar dia gak punya kesempatan dan kemampuan lagi untuk nge-stalkingin kita dan nge-share hal-hal buruk tentang kita. Yang penting cinta kita di hati kita kepada dia dan di pikiran kita kepada dia jangan pernah diblokir. Kalau kita cuma gedek doang, ngelihat postingannya kita gedek. Iya, iya kan, Iya kan? Cing? Misalnya kayak Nah, gini, dia liburan terus kita kayak, ih liburan mulu nih orang, jadi gue jadi pengen liburan, gue blok aja deh gitu. Supaya lo nggak Itu ngiri. baik, iya. Kayaknya itu masalahnya di diri kita. Oh iya betul ya. Bukan di orang Iri lain. gitu kan ya. Masalah kan. Iya, iri. Iya iya iya. Yuk, gedek wajar dong, Dit. Ngeliatin orang ini kok kayak gini. Iya, dia nggak boleh kerjaan gitu ya. Gedek manusiawi karena itu cantolannya itu bukan iri tapi astagfirullah, istighfar. Karena gini, manusia itu kan pasti ada yang di atasnya, ada yang di bawahnya. Tantangan kita ke yang di atas jangan iri, ke yang di bawah mengasihi. Nah kalau terus mau dihindari itu gak akan ada. Jangankan itu, nggak bisa menghindari itu dengan ya udah gak medsosan, gak ketemu sama orang, introvert di rumah sendiri. Enggak, bisa jadi kita kemudian membenci diri kita sekarang karena masa lalu kita baik. Dulu gua tuh sebenarnya kaya, sekarang kok jadi gini ya. Akhirnya kita jadi iri pada masa lalu kita. Jadi benci pada diri kita di masa kini karena masa lalunya baik gitu. Iya. Ya jadi intinya ya memang karena itu dalam Islam harus sering-sering tazkiyatun nafas. Membersihkan diri dan khususnya hati dari hal-hal buruk sekaligus menghiasi hati dengan hal-hal baik, dan itu kuncinya di riyadhah, di latihan. Kalau misalnya ada nggak, kan kalau ada tuh adab berbicara, chatting kepada dosen, kepada teman. Nah, kalau di sosial media gitu chatting dalam Islam tuh ada adabnya gitu nggak sih? Tapi sebentar ya, lo sebenarnya lo orang yang lebih senang nelpon apa lebih senang chat? Aku tergantung. Tergantung, kalau misalnya urgent banget telepon nggak apa-apa, tapi kalau kayak cuman Mel ya kasih tahu dulu masalahnya apa baru telepon gitu ya kan. Kalau langsung tiba-tiba nelpon tuh kayak Iya. Gue juga kan setuju orang yang manggil dulu. Kita kan udah panik ya. Iya, ada apa nih? Iya. Boleh minta tolong nggak? Apa dulu baru bakal gue balas gitu loh. Iya. Betul. Kayaknya ada yang aneh nih. Nggak bilang apa yang aneh. Bikin kita penasaran sendiri, akhirnya kita bersakwa sangka. Iya, akhirnya kita overthinking. Terus apa mimisan. Wah, aduh. Jangan overthinking. Tapi ada nggak? Nah iya, pertama adalah kalau ada orang yang memutus silaturahmi kepada kita sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk membangunnya lagi. Jadi membangun. Jadi dengan ya tadi tabayun, kenapa lu memutus silaturahmi, kalau bisa dirajut kembali. Nah, adapun kepada orang yang lebih tua, itu etikanya nggak beda antara di media sosial dan di pertemuan secara langsung. Ya. Jadi kita harus tetap menghormati, dan sebenarnya bukan hanya orang tua ya, siapa aja, apalagi di medsos kan kita nggak tahu ya, umurnya dia berapa. Iya. King Abil kalau dari uploadannya tadi gini-gini nggak kelihatan umurnya. Kelihatannya kayak 27 tahun. Padahal itu 32 tahun yang lalu. Bercanda. Kok bisa pas sih lo? Umur Jadi- bapak aku dong, Jing. Iya. Aduh. Ya, jadi gitu. Jadi kita harus jaga tuh ke semua orang lah ya. Karena kita juga diajarkan di dalam Al-Quran untuk selalu berbuat baik atau bahkan lebih baik dari apa kebaikan yang diberikan oleh orang kepada kita. Jadi orang berlaku baik kita harus lebih baik. Bahkan sikap terbaik adalah berlaku baik kepada orang yang berlaku buruk kepada kita. Kita tuh kayaknya lebih jadi rusak karena medsos. Seharusnya kan media sosial ini jadi media untuk menambah kita berbuat baik. Iya. Bisa sedekah retweet, Iya. bisa sedekah share, bisa menyambung silaturahmi. Tapi Ya. ini bisa mendekatkan yang jauh, Jauh, ya. tapi menjauhkan yang Yang dekat dekat, akhirnya. ya. Nah, efek negatifnya itu yang sering kita nggak bisa kontrol. Cing, aku baru Kok udah inget nih. sedih? Iya, udah diteleponin sama temen-temen, katanya Mel, aku nggak masuk kelas. Aku ada kelas online. Emang lo masih kuliah? Aku masih
masih kuliah. Jurusan apa? lo, Jurusan hukum, Cing. Kirain jurusan Sarming. Meng? Iya. Deket rumah dong. Ini tapi mau naik di jurusan Pasar Minggu sih. Oh. Mau pulang soalnya. Duluan ya, Beb. Lo emang gak mau gabung sama kita? Aduh, nih kan kalau kayak gini jadi bingung ya, Beb ya. Tapi aku duluan ya. Emang kadang orang Jing ya kalau nongkrongnya tuh ngomongin yang baik-baik nggak asik Jing. Kalau gibah asik. Enggak, ini aku pengen stay banget. Cuman udah ditanya ini, belum absen gitu. Jadi aku duluan ya. Emang absennya nggak bisa lewat situ? Nggak bisa, harus ikut. Harus ada. Duluan ya. Dadah, Kak Melody. Oke. Iya. Hati-hati ya. Iya. Berarti ya. Ini nggak lo bawa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam ini. Boleh nih, Gip? Jangan lo, ntar gue yang bayar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Bib, Cing, ngomong-ngomong, kita kayaknya cari tempat lain yuk, kan tempatnya bagus nih. Kenapa lo nggak suka bekas Amel ya? Enggak, Tinggal pindah ke sini ya ada. enggak, Cing. Ini kan tempatnya bagus. Jadi aku pengennya cari tempat lain gitu yang lebih chill, santai gitu. Oh, ya biar sekalian selfie ya. Oh iya benar. Belakang pemandangan. Kan bagus tempatnya. Iya. Yuk. Iya. Ini apa? Oh, nanti ada lagi waiter yang bawa. Iya benar. Oh iya. Oke. Ada ya Ada. selama. Allah Akbar.